Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masih belajar di tema 5 subtema 1. Nah, pembelajaran kita bahas hari ini yang pertama ada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, materi pembelajaran 3 yaitu mengenal bilangan pecahan melalui benda-benda di sekitar. Yang kedua, menentukan kosakata berkaitan dengan cuaca. Dan yang ketiga, menyanyi memperhatikan pola irama. Untuk lebih jelasnya, yuk mari sama-sama kita simak videonya ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan buku kalian halaman 23. Nah, di situ terdapat ada 25 jelly. Nah, di 25 jelly ini setiap anak mendapatkan 5 jelly. Jadi, setiap anak ini mendapatkan bagian 5/25 bagian. Kenapa? Karena banyaknya jelly ada 25, sedangkan satu anak atau tiap anak itu mendapatkan 5 jelly. Jadi setiap anak memiliki bagian itu 5/25, 5 sebagai pembilang dan 25-nya sebagai penyebut. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita lihat yang kedua ya. Selanjutnya, di dalam satu toples ada 20 buah sosis. Nah, setiap anak ini mendapat 4 buah sosis. Jadi, tiap anak ini mendapat bagiannya berapa? Betul, 4/20. Kenapa 4/20? Karena 4 ini tiap anak mendapatkan 4 sosis, sedangkan 20 ini adalah jumlah seluruh sosis yang ada di toples. Jadi masing-masing anak ini bagiannya adalah 4/20, 4 sebagai pembilang dan 20-nya sebagai penyebut. Itu adalah cara sederhana menentukan pecahan dari benda-benda di sekitar kita. Anak-anak, sekarang coba kalian lihat di halaman 25. Nah, kalian kerjakan ya nak, dari nomor 6 sampai nomor 10 nih. Ibu beri contoh di nomor 6. Nah, di sini kan yang kotak yang kosong itu lambang pecahannya dan dibacanya. Di sini ada pembilang dan penyebut. Ingat, pembilang itu ada di atas dan penyebut ada di bawah. Jadi, misalnya pembilangnya 2, penyebutnya 7, lambang pecahannya berapa? Betul, lambang pecahannya 2/7. 2-nya di atas, 7-nya di bawah. Jangan lupa dikasih tanda per. Nah, lambang pecahannya 2/7, lalu dibacanya 2/7. Seperti itu ya nak. Sekarang coba kalian kerjakan dari nomor 6 sampai nomor 10 ya. Kerjakannya di buku tulis. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang coba nih kalian buka di halaman 25 ya. Masih di halaman 25. Di situ terdapat cerita yang berjudul Sang Angin dan Matahari. Kita baca sama-sama ya. Hari masih pagi, angin dan matahari berdebat tentang siapa yang lebih kuat di antara mereka. Aku yang paling hebat di antara kalian. Lihatlah, aku bisa meniup semua awan yang bertebaran di langit, kata sang angin sambil meniup sekumpulan awan hitam yang tengah berarak di langit. Mendengar kesombongan sang angin, matahari tertawa keras. Hahaha, kalau cuma seperti itu, kemampuanmu jangan sombong dulu. Aku jelas lebih hebat darimu. Aku bahkan bisa memanaskan air laut di bumi sehingga menguap ke langit dan berubah menjadi awan. Seru matahari tak mau kalah. Pada saat mereka sedang berdebat, lewatlah seorang pemuda dengan memakai jaket tebal karena kedinginan. Angin lalu berkata, "Aku dapat ide. Siapa di antara kita yang bisa melepas jaket yang dipakai pemuda itu, dialah yang menjadi pemenang." Matahari setuju. Angin yang memiliki ide tersebut mendapat kesempatan pertama untuk membuktikan kehebatannya. Ia meniup berbagai arah dengan seluruh kekuatannya. Tujuannya agar jaket yang dikenakan pemuda itu lepas dari tubuhnya. Namun, ternyata semakin keras angin meniup, semakin dingin yang dirasakan pemuda itu, dan ia semakin merapatkan jaketnya. Sang angin kelelahan karena kehabisan tenaga. Giliran matahari mencoba kekuatannya. Matahari keluar dari balik awan dan mulai menyinari bumi. Pemuda itu merasakan tubuhnya hangat dan lama-lama merasa berkeringat karena panas yang dikeluarkan matahari. Lama-lama pemuda itu melepas jaketnya karena merasa kegerahan. Angin merasa tidak percaya matahari mampu memenangkan perlombaan itu dengan sangat mudah. Ia akhirnya mengakui kehebatan matahari. Sang angin merasa malu karena merasa sudah bersikap sombong. Ia meminta maaf kepada matahari dan berjanji akan menjadi teman yang baik dan tidak sombong lagi.
Anak-anak, dari cerita yang barusan kita baca, kita bisa mengambil pesan nih dari dongeng ini. Apa pesannya? Betul, kita tidak boleh sombong akan kemampuan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu kemampuan orang lain itu. Bisa jadi kemampuan orang lain itu di atas kemampuan kita. Maka dari itu kita tidak boleh sombong ya. Walaupun kita merasa kita ini hebat, tapi tetap kita hebat dengan kemampuan kita, tapi kita tidak boleh menyombongkannya ya anak-anak. Anak-anak, sekarang coba kalian kerjakan halaman 27. Ayo berdiskusi, menjawab pertanyaan isi cerita. Nah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan isi cerita yang sudah kalian baca tadi, yang berjudul Angin dan Matahari. Kalian kerjakan di buku tulis ya nak, langsung saja jawabannya. Jadi soalnya tidak usah ditulis ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Coba kalian buka buku kalian halaman 29. Mengapa cuaca bisa berubah-ubah? Nah, biasanya nih cuaca ini berubah-ubah disebabkan ada 3 faktor. Yang pertama ada pemanasan global, yang kedua kondisi permukaan laut, dan yang ketiga perubahan suhu dan rotasi bumi. Yang pertama kita bahas pemanasan global dulu ya nak. Kalian bisa buka buku kalian halaman 30. Pemanasan global atau global warming merupakan salah satu penyebab cuaca sering berubah secara ekstrim. Pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es sehingga berpengaruh kepada cuaca di seluruh muka bumi. Selain itu, pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya badai. Jadi pemanasan global ini merupakan sebab cuaca ini berubah-ubah dan juga bisa menyebabkan terjadinya badai yang begitu kencang. Yang kedua, kondisi permukaan laut. Hal lain yang dapat mengakibatkan perubahan cuaca sehari-hari adalah kondisi pada permukaan laut. Jika permukaan air laut meningkat, maka curah hujan pun semakin tinggi dan hujan seketika menjadi berubah-ubah. Sebaliknya, ketika permukaan laut tidak meningkat secara tiba-tiba, maka curah hujan akan berjalan normal. Nah, biasanya kalau curah hujannya tinggi ini, air laut itu sedang meningkat atau sedang naik sayang. Nah, begitupun sebaliknya, jika permukaan air laut ini tidak sedang naik, hujan akan berjalan dengan normal atau tidak tinggi curah hujannya. Nah, yang ketiga ada perubahan suhu dan rotasi bumi. Nah, perubahan cuaca ini juga disebabkan oleh berubahnya suhu bumi. Suhu tinggi dan rendah tentu dapat mengakibatkan dampak yang berbeda terhadap cuaca. Oleh karena itu, kita bisa mengalami perubahan cuaca. Hal lain yang mempengaruhi perubahan cuaca adalah putaran atau rotasi bumi. Rotasi bumi adalah sebuah kondisi saat bumi berputar pada porosnya. Selain perubahan cuaca, rotasi bumi biasanya mengakibatkan terjadinya perubahan waktu di antara tiap negara tertentu. Nah, itu adalah 3 hal yang menjadi sebab perubahan cuaca. Yang pertama tadi pemanasan global, yang kedua kondisi permukaan laut, dan yang ketiga perubahan suhu dan rotasi bumi. Karena kita ini kan hidup nih di negara Indonesia. Nah, Indonesia ini terkenal akan banyak sekali budayanya. Nah, kita baca salah satu budaya yang berasal dari Sumatera Barat. Kalian bisa buka buku kalian halaman 32. Nah, di Sumatera Barat ini ada salah satu tradisi yang dinamakan makan bajamba. Makan bajamba merupakan salah satu tradisi khas suku Minang. Tradisi ini dilakukan untuk memperingati hari jadi daerah. Berdasarkan sejarah, tradisi makan bajamba dilakukan pada acara besar sebagai simbol kebersamaan. Acara didahului dengan berbalas pantun oleh pemangku adat dan ninik mamang masing-masing kamu. Berbalas pantun ini sebagai bentuk penghormatan kepada para undangan yang hadir. Makanan yang disajikan bukan hanya makanan tradisional Sumatera Barat saja, tetapi juga masakan tradisional daerah lain di Indonesia. Nah, kalian kan pasti ini berasal dari suku yang berbeda-beda. Pasti kalian juga punya kan tradisi yang namanya makan bersama seperti yang ada di Sumatera Barat ini yang dinamakan dengan makan bajamba. Nah, anak-anak, salah satu tradisi ini juga merupakan keberagaman yang ada di Indonesia dan juga merupakan sikap bersatu. Kenapa ibu bilang sikap bersatu? Karena pada makan bajamba ini kita semua berkumpul menjadi satu lalu makan secara bersama-sama. Itu juga merupakan sikap bersatu dalam keberagaman. Anak, selanjutnya kita akan mempraktikkan gerakan bertumpu. Nah, gerakan bertumpu ini bisa kita dengan cara bermain dinglik oglak aglik. Nah, caranya seperti apa? Caranya kalian bisa lihat di halaman 34. Pertama nih, kalian berdiri tegak lalu tangan lurus ke bawah. Kaki kanan ditekuk ke depan, lakukan selama 4 hitungan. Lalu kaki kiri ditekuk ke depan, lakukan selama 4 hitungan. Lakukan gerakan tersebut masing-masing 8 hitungan. Jadi ini cara untuk melakukan gerak bertumpu dengan permainan
diklik, oglak, aglik. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu di pembelajaran 4, sekarang kalian kerjakan latihan pembelajaran 4 ya. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan 3 penyebab cuaca berubah-ubah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Dan yang ketiga, sebutkan salah satu tradisi yang ada di budaya atau suku kalian masing-masing. Nah, kalian kerjakannya di buku tulis. Soal dan jawabannya juga ditulis ya, Nak. Mungkin cukup sekian dari Ibu untuk penjelasan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak belajarnya.